Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bertemu di acara P4 pemberdayaan petani dalam pengendalian hama terpadu Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2023. Pada kesempatan kali ini kami dari anggota pelatihan pengendalian hama terpadu Kecamatan Sungai Tarap membuat pupuk kompos. Kompos tepatnya yang akan kita buat adalah pupuk organik yang mempunyai unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan agen-agen hayati yang bisa memberikan imunitas atau ketahanan pada tanaman yang akan kita tanam nanti. Penyakit-penyakit atau hama-hama yang akan menyerang pada tanaman akan diantisipasi oleh agen-agen hayati, baik itu trichoderma ataupun agen-agen hayati yang lain yang terdapat dalam trikokompos yang akan kita buat ini. Adapun bahan-bahan trikokompos yang akan kita buat pada kesempatan kali ini adalah bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Itu yang pertama daun titonia atau daun sironga dalam bahasa daerahnya, kemudian atau kipahit. Kemudian ada jerami yang sudah kita potong, sudah kita cacah sekitar ukuran 3-10 cm. Ini berguna agar air atau mikroba-mikroba lebih cepat masuk ke dalam rongga-rongga jerami sehingga makin mempercepat penguraian dari bahan-bahan atau jerami yang akan kita gabungkan atau kita masukkan ke dalam pupuk trikokompos ini. Adapun bahan-bahan yang utama yaitu ini trichoderma. Untuk setengah ton kotoran sapi yang akan kita buat, kita memerlukan 1 kg trichoderma yang akan kita gabung dengan nitrobacter 1 botol atau 600 ml, kemudian ekoenzim sebanyak 1 liter. Kemudian ada juga bahan lain yang kita perlukan yaitu kapur pertanian atau dolomit. Itu beratnya kita sesuaikan sekitar 1-2 kilo. Baiklah, itu saja bahan-bahan yang kita perlukan. Kita lanjut ke proses pembuatan trikokompos. Dekomposer yang kita butuhkan pada trikokompos kita racik terlebih dahulu. Kita masukkan dulu beberapa agen hayatinya. Yang pertama kita pakai nitrobacter sebanyak 600 ml atau 1 botol aqua sedang. Bahan yang kedua dalam racikan dekomposer yang akan kita pakai adalah ekoenzim sebanyak 1 liter. Ukuran-ukuran yang kita pakai untuk dekomposer kita sekarang ini adalah untuk takaran trikokompos seberat setengah ton atau 500 kilo. Untuk bahan utama kita pastinya trichoderma. Trichoderma ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama merupakan dekomposer atau pengurai dari unsur-unsur hara dari pupuk kandang. Kemudian ia juga mempunyai fungsi sebagai ZPT, yaitu zat perangsang tumbuh. Kemudian juga mempunyai fungsi yang sangat baik untuk melawan jamur-jamur patogen yang akan menyerang tanaman kita. Nah, kita aduk terlebih dahulu trichoderma kita ke dalam air sebelum kita masukkan ke dalam tangki. Dianggap rata dan homogen. Kemudian kita masukkan ke dalam tangki trichoderma kita 1 kilo.
Triko kompos yang kita buat pada kali ini lebih kurang seberat 500 sampai 600 kilo, dimana dari seluruh berat pupuk triko kompos yang akan kita buat, kita bagi 4 untuk kita jadikan 4 lapisan, dimana setiap lapisan kita berikan bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan sebagai pelengkap unsur-unsur hara yang akan memperkaya pupuk triko kompos kita. Yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu jerami yang sudah kita cacah tadi. Merupakan pupuk kandang yang sudah kita bagi 4 dari keseluruhan total pupuk kandang yang akan kita buat menjadi triko kompos. Setelah kita masukkan jerami yang sudah kita cacah atau kita cincang, kemudian dimasukkan bahan yang kedua, yaitu daun Pitonia atau sironga atau kipahit. Daun Titonia yang kita pakai ini merupakan perwakilan dari unsur N, di mana daun Titonia ini sangat tinggi sekali di dalamnya kandungan N. Kemudian untuk jerami yang kita ambil adalah unsur kalium dan unsur silika yang begitu banyak terdapat di dalam jerami itu sendiri. Kemudian kita tambahkan kapur pertanian atau dolomit. Dolomit ini bertujuan untuk mempertinggi pH dari pupuk triko kompos yang akan kita buat, dimana pupuk triko kompos ini atau pupuk organik itu sangat baik untuk memperbaiki pH tanah pertanian kita menjadi pH yang sangat stabil atau pH rujukan untuk tanaman-tanaman yang sehat. Setelah kita masukkan bahan-bahan ini, kemudian kita spray atau kita semprotkan agen hayati yang sudah kita racik di dalam sprayer sebelumnya. Setelah bahan-bahan tadi sudah kita masukkan seluruhnya dari pupuk kandang, kemudian dilapisi oleh jerami, kemudian daun Titonia dan kapur, kita semprotkan agen hayati kita yang terdiri dari dari trichoderma, kemudian Nitrobacter, kemudian ekoenzim. Nitrobacter sebagai bahan untuk pengurai bisa juga digunakan atau kita fungsikan sebagai bakterisida yang akan membunuh bakteri-bakteri jahat di lahan pertanian kita. Setelah dirasa sudah merata, agen-agen hayati kita semprotkan ke dalam satu lapis pupuk kandang, pupuk kompos kita atau pupuk triko kompos kita. Kita siram dengan air secukupnya agar pupuk kita menjadi basah dengan tujuan untuk mempercepat penguraian itu sendiri. Setelah kita semprotkan agen-agen hayati tadi di dalam sprayer, kita basahkan pupuk kompos kita agar sirkulasi agen-agen hayati tersebut dapat
semakin cepat merata ke seluruh pupuk kandang yang akan kita jadikan trikokompos. Beginilah proses dalam satu lapisan pupuk trikokompos kita yang akan kita ulang sebanyak 4 lapisan. Inilah pupuk trikokompos yang sudah kita olah pada hari ini, di mana terdiri dari 4 lapisan. Kita semprot dengan agen-agen hayati yang ada untuk menambah imunitas tanaman yang akan kita tanam nanti, sehingga tanaman kita menjadi tanaman yang sehat dan mencapai panen dengan hasil yang baik. Trikokompos ini akan diaduk kembali pada umur 2 minggu setelah pembuatan, kemudian pengadukan kedua atau dibalikkan pada seminggu setelahnya, kemudian pengadukan ketiga atau pengadukan terakhir seminggu setelah pengadukan yang kedua, sehingga pengadukan trikokompos ini berjumlah 3 kali pengadukan, sehingga pupuk kompos ini masak dan merata secara keseluruhan. Demikianlah kegiatan P4, pemberdayaan petani dalam pengendalian hama terpadu Kecamatan Sungai Terap, Kabupaten Tanah Datar, dalam kegiatan pembuatan pupuk trikokompos. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.